Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sporo Rawo. Pagi ini kita lanjut ya, podcast pagi Sukses is for you. Masih dengan King. Halo, Monitor. halo Mas Jam, Bang Ya. Aswad, semuanya. Halo Pak King. Apa kabar Gimana, nih? Alhamdulillah hari ini bahagia sekali. Masya Allah, senang. Bahagianya kenapa tuh? Gak tahu ya, kok bahagia aja ya. Apalagi setelah dengar lagu tadi. Jangan habis ngopi nih. Kopi tadi pagi seruput, satu kali seruput. Gimana? Ya rasanya bahagia gitu ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang mulai lagi luangkan waktu lebih banyak untuk pikiran, untuk untuk zikir, Nambang itu ya, energi. Jadi kembali ke masa lalu lah istilahnya kan. Kalau dulu kan waktu habis untuk perkara itu kan, berlama-lama untuk pikir wirid. Walaupun maknanya tidak seperti makna yang saya dapat setelah belajar consciousness gitu kan. Dulu begitu. Tapi dulu gitu aja udah terasa enak, nyaman gitu kan. Apalagi sekarang setelah ada paradigma baru tentang semestinya seperti apa sih jiwa itu gitu kan. Itu malah lebih dapat lagi. Oke. Apa ya? Itu harus ini ya. Ya kebahagiaannya itu harus pada tingkat fisik juga gitu ya. Tidak cukup hanya pada tingkat psikis. Ditambah sampai masuk ke fisik gitu. Sampai masuk ke fisik. Artinya sehat gitu kan. Harus sampai menguatkan ya. Sampai menguatkan fisik. Jadi bahagia itu bisa bisa di leveling kalau pakai peta kesadaran. Kalau kita pakai peta kesadaran ini kan ya akhirnya kita nemu tuh satu level of stress ya ta? Yang power itu level of joy. Nah, itu King perlu identifikasi. Pagi ini level of joy-nya itu yang mana gitu ya. Apakah 200, apakah 250, apakah 310, itu harus didefinisikan. Jangan-jangan level of joy-nya 200. Soalnya banyak begitu dulu. Bang, ini saya bahagia banget. Ini kayaknya nggak usah diukur deh, pasti 600. Pasti peace. Masya Allah. Ya, tak jawab karepmu ya 700 ya oleh bisa. Tapi yang paling penting itu kan ya mestinya ya terdefinisi gitu loh. Mengalami kan kalau bisa dialami itu ya bisa didefinisikan, bisa diukur, bisa dikelola gitu ya. Sehingga itu enggak hanya sekali bukan kebetulan saja, tetapi itu memang ya aktivitas jiwa gitu ya. Jadi yang paling penting dari pengalaman kita itu adalah kita mengerti aktivitas jiwanya. Itu yang poinnya ya. Kita harus mengerti aktivitas jiwanya. Soalnya kalau hanya pakai perasaan itu, kayak saya dulu kan, disenyumin cewek cantik itu berbunga-bunga 5 hari loh.
Ternyata itu depresi. Supporternya Cak Akeh mah, Kang. Belakang. Supporternya Cak Akeh di belakang. Ada jujur-jujur. Sumber Koncono iki pokoknya. Surabaya Cafe iki. Ya, Surabaya. Salam Latifah. Ini dari Latifah. Banyak ini di kantor. Sumber Kencono tapi. Iya. Jadi itu perlu ini loh, perlu diukur ya, Iya. pengalaman itu. Biar tuh aktivitas jiwa itu bisa ditingkatkan. Ya, tuh, bisa ditingkatkan. Nah, kalau kemarin itu kan terkait dengan diabetes itu ya. Iya Bang. Terkait dengan diabetes. Pada akhirnya kan kemarin itu kita udah dapat asas untuk menerangkan bukti itu. Kan ada bukti. Iya Bang. Ada bukti. Tapi bukti dari apa? Ya, toh? Ada dua pendekatan menjelaskan bukti itu. Bukti dari interferensi kesadaran kolektif, atau bukti dari disfungsi organ, ya, toh? Keduanya benar, karena ini pandangan ilmu. Namanya ilmu itu ya punya rujukan kebenarannya. Ya. Jadi diabetes itu sebagai bukti. Tapi bukti atas apa gitu ya? Bukti apa? Bukti bahwa disfungsi organ atau bukti dari interferensi kesadaran kolektif. Harus bisa dijelaskan keduanya. Kalau dia bukti dari disfungsi organ artinya apa? Maknanya apa? Kalau bukti dari interferensi kesadaran kolektif maknanya apa? Itu harus jelas tuh makna. Kalau bukti dari disfungsi organ itu berarti diri saya adalah atau kehidupan itu material saja. Ya toh? Kehidupan itu berarti yang materi. Sementara kalau interferensi kesadaran kolektif berarti kehidupan itu kesadaran. Dan ini adalah ekspresi dari kesadaran yang lemah. Ya, toh? Ekspresi dari kesadaran lemah. Jadi itu mengetahui bahwa saya bisa memilih paradigma untuk menjelaskan bukti ini itu sebuah kebahagiaan. Kalau belum bahagia dengan temuan paradigma ini itu berarti ya apa? Ini kan cahaya ya. Ilmu itu kan cahaya. Mestinya bahagia. Oh alah gitu ya caranya memahami bukti ini. Atau tanda. Ya. Kita ganti tanda aja gitu ya. Makanya buktinya saya kasih tanda kutip. Itu tanda dari apa? Ya kan? Ayat tentang apa? Ayat tentang disfungsi organ atau ayat tentang interferensi kesadaran kolektif. Harus jelas itu. Dan tidak boleh bisa terangkan keduanya baru pilih salah satu.
Kalau hanya bisa memahami satu, satunya nggak dipahami, itu bukan pilihan, tapi itu pengkondisian. Kondisinya hanya satu, ya nggak bisa milih. Ya kan? Itu namanya strategi gitu ya. Jadi namanya memilih itu kalau tahu keduanya. Tidak sekedar tahu, tetapi juga memahami keuntungan pada keduanya. Kalau saya memilih bahwa diabetes itu tanda disfungsi organ, keuntungannya apa? Aku bisa jualan obat diabetes seumur hidup. Kan dapat untung. Ya. Saya bisa bikin pabrik obat diabetes. Menguntungkan. Tapi kalau saya memilih bahwa diabetes itu tanda dari interferensi kesadaran kolektif yang lemah, saya bisa mengajar. Ya, nggak bikin pabrik, tapi bikin sekolah. Kan dua-duanya menguntungkan. Saya bisa mengajar kalau begitu. Saya bisa bangun pabrik atau saya bisa mengajar, ya saya bikin aja keduanya. Yang mau ke pabrik ya saya antar, yang mau sekolah ya saya antar. Ya itu dalam kesadaran itu memang dia selalu memahami kegunaan dan tahapan itu loh. Jadi freedom itu hanya bisa terjadi kalau kita memahami kegunaan dan tahapan. Jadi King milih yang mana nih? Untuk saat ini, untuk partisipasinya, bikin pabrik diabetes ya bisa, mau buka mau belajar kesadaran juga bisa. Sekarang ya milihnya yang belajar dulu. Siap Bang. Di bahwa diabetes ini adalah tanda mengenai energi kesadaran saya gitu. Dan itu energi kesadaran itu harus diuji dalam realitas. Maksudnya ya wirid, ya kerja. Kan gitu. Karena jangan sampai itu kita merasa udah bahagia banget. Ketika dibawa kerja, ternyata itu hasilnya cuma satu strip. Makanya harus di-challenge dalam dunia kasat mata ini. Sekuat apa? Ternyata setelah saya wirid 1 jam, energinya 7 hari nggak hilang-hilang. Oh, itu canggih. Itu berarti berkualitas. Jangan sampai wiridnya 12 jam. Setelah dibawa ke warung kopi, belum habis 1 gelas, sudah drop psikis kita. Oh, berarti nggak berkualitas itu. Siap Bang. Jadi harus diuji. Dulu dilatihnya begitu saya. Nah, kalau kamu benar-benar udah merasa wiridnya berkualitas, coba kamu kerja. Kamu laris enggak? Laris tapi tanpa susah payah. Harus di-challenge begitu, enggak. Aku udah ini, aku ya. Gak cuma pengakuannya Bang ya? Oh, nggak bisa pengakuan. Harus pengakuan plus pembuktian. Nah. Siap Bang. Iman kan begitu, nggak boleh iman tuh diaku-aku. Iya Bang. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita membuat semacam rivalitas antara spirit dan materi, itu nggak bisa. Makanya kan pandangan non-linear itu pandangan holistik, bahwa apa yang aktual dalam ruang waktu yang kasat mata, yaitu adalah tingkat energi spiritual diri kita sendiri gitu. Ya kan? Seperti itu.
Jadi apa yang aktual di dalam ruang waktu kasat mata itu energi kesadaran kita sendiri. Seperti itu. Bukan hal yang berbeda. Jadi membuat rivalitas antara yang spirit dan yang materi itu jelas-jelas tuh kedurhakaan ya. Itu kedurhakaan karena kenapa? Loh, Tuhan yang mengadakan semuanya kok kita yang membuat rivalitas. Itu kan durhaka itu. Durhaka. Ya. Yang sampai kita durhaka. Karena itu di dalam buku puisi-puisi sufi itu bahwa ya ruang waktu yang kasat mata ini itu adalah aspek spirit yang pada tingkat indrawi, aspek spirit yang bisa diraba, ya kan? Dan itu kan juga sudah terbukti secara sains. Energi sama dengan makanan dikali camilan-camilan. Sama dengan MC kuadrat. Siap, wah. Itu kan proven oleh sains bahwa antara energi dan materi itu satu dan sama. Allahu Akbar. Saya melihat penceramah-penceramah itu masih merivalkan ya. Udah. Jadi loh, sama sains malah ini, apalagi sama agama kan nggak boleh dan dirivalkan. Ya sama dengan MC kuadrat itu energi sama dengan makanan dikali camilan-camilan. Gitu. Camilan-camilannya yang banyak. Itu kan sama. Jadi nggak perlu durhaka kalau merivalkannya. Karena itu adalah satu dan sama. Jadi materi itu adalah spirit pada aspek indrawi. Bagaimana mau melihat Tuhan? Ya lihat aja yang material itu. Itu kan jejaknya itu, tandanya. Allah. Ya, kan? Bagaimana misalnya mau membuktikan ayat bahwa jiwa itu mengalami evolusi dari gelap ke terang. Ya putar aja lagu Keong Racun. Itu kan yang gelapnya itu. Jadi kita mesti merangkul Keong Racun dan selawatan itu. Karena itu disebutkan sebagai tahapan dari gelap menuju terang. Jangan kemudian itu kita selawatan toh Keong Racun enggak. Itu kita justru ya gimana sih ayatnya kan dari Keong Racun ke selawatan, dari gelap ke terang. Ya, kan? Itu kan kata Quran ya, bukan kata saya. Surat apa itu ya? Al-Ghafur ya. Al-Baqarah ayat. Kita coba. Jadi itu mesti kita rangkul ya semuanya. Kita itu justru membuat rivalitas yang sangat dalam antara spirit dan materi, antara terang dan gelap. Akhirnya kita itu ya nggak punya vitalitas. Dan itu terbukti selama peradaban sekarang itu justru yang paling membebani kehidupan itu orang beragama, terutama orang Islam. Ribut lagi kan nih. Ya karena itu dia tidak merangkul kenyataan. Padahal yo di kitabnya ditulis Keong Racun yo dilampaui, kalau selawatan yo dihidupkan terus kan begitu. Iya. Jadi tidak ada kebencian pada semua tahapan jiwa itu. Ya kan tidak ada. Yang ada itu harus kita percepat. Yang harus dipercepat itu adalah yang memberati jiwa, yang membawa penderitaan. Langsung ke Indomaret ini beli ciki-cikian. Camilan-camilan.
Jadi itu kita, makanya kita sekarang itu ya menggunakan lagu yang dibenci orang. Loh, kok disebutin bahwa lagu-lagu Kyong Racun macam-macam itu memberikan penjelasan tentang sisi gelap itu. Ya, tuh aki-aki bukannya ngojek malah lirik-lirik. Itu kan Kyong Racun itu menyindir ya. Menyindir yang sudah punya keluarga tapi masih lirik-lirik. Jatahnya jomblo lo di P. Jatahnya jomblo di P. Kyong Racun itu. Maruf ya. Jadi hal yang paling penting adalah bahwa tidak ada rivalitas. Nah, jadi itu enak ya, tidak ada rivalitas. Yang ada itu tahapan. Tahapan. Nah, dia menjadi rival itu kalau ada kekuasaan pada tahapan tadi. Sebuah tahapan itu kemudian itu dijadikan isme. Nah, itu pasti akan terjadi. Kalau tahapan dijadikan isme, itu nanti akan ada versusnya untuk membebaskan jiwa yang terbatasi oleh isme tadi. Ya kan? Terbatasi. Seperti itu. Jadi kalau kita itu misalnya tidak merangkul yang gelap itu, dia itu mau masuk surga sendiri. Egois. Dia mau masuk surga sendiri. Padahal kan masuk surga itu kudu berjamaah atau itu. Nah, ya, pinginnya sendiri, durhaka, nyuruhnya berjamaah, nabinya suruh berjamaah, dia hanya mau sendiri. Yang Kyong Racun nggak usah di. Dia itu terang, yang lain gelap. Harusnya kan ya kalau dia terang, yang lain gelap, buang diri ke dalam yang gelap itu. Menyinari, hadir untuk mereka gitu. Itu kan yang holistik itu seperti. Tapi saya kira justru yang paling kencang rivalitasnya itu orang yang pendakwa itu loh. Rivalitasnya itu kok tajam sekali. Jangankan dengan manusia, dengan yang masih satu agama ya. Ini kok belajar agama model apa gitu ya. Malah mempertajam rivalitas. Lagi mana mau menjadi rahmatan lil alamin kalau rivalitas itu tajam. Kan nggak bisa itu. Ya kontradiktif antara tindakannya dengan prinsip dasar kebergunaan, gitu kan? Kebergunaan kan mesti luas, tapi dia membuat rivalitas, gitu. Seperti itu. Oke. Masalahnya itu ya. Ada hegemoni, tahapan tuh kalau dikuasai menjadi alat kekuasaan itu pasti akan berversus. Buku Hawking, Power versus Force itu konteksnya bahwa ada hegemoni.
Peta kesadaran itu nggak usah diversuskan kalau dia tahap. Kalau dia menjadi budaya itu baru akan berversus. Jadi perlu ada rekonstruksi. Tapi memang yang sifat energinya itu berlawanan arah. Berlawanan itu, nah ini yang paling penting ya. Berlawanan itu kan tidak mesti bermusuhan. Kayak petinju itu kan mereka berlawan itu. Tapi kan bukan musuh. Ya kan? Itu sama dengan capres itu. Berlawanan tapi tidak bermusuhan. Nah, kita itu selalu memahami kalau berlawanan itu mesti bermusuhan. Kalau jomblo pasti ngenes. Itu nggak benar. Itu ya. Jadi untuk King kembali ke diabetes itu tanda ya. Tanda bahwa interferensi kesadaran kolektif itu lemah. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita punya persepsi terbatas karena satu, gagal memahami rivalitas. Kalau rivalitas dipahami di bawah 200 itu artinya musuh. Kalau 400, rivalitas itu dipahami sebagai kompetisi, bukan musuh. Kompetisi. Kalau 500 yang berbeda itu adalah dipahami sebagai keutuhan. Ada surga ya ada neraka, itu adalah keutuhan. Itu adalah kesempurnaan. Allah. Jadi surga neraka itu bukan permusuhan Tuhan kepada kita, enggak. Itu Tuhan ya tahu, Pak, nanti kalau ada jiwa yang nggak siap dilayani di surga, tak layani di Allah. Kalau Tuhan tidak punya fasilitas untuk jiwa yang tidak mau di surga lagi, Allah. Tuhan ya tidak sempurna. Allah. Tuhan yo, silakan saya mau minta apa, ada. Nggak mau di surga ya pasti tak mau ke neraka. Nggak mau ke neraka ya ke surga itu. Jadi justru surga neraka itu kesempurnaannya. Allah. Jadi jangan dianggap permusuhan. Tuhan kau nyediain neraka. Tuhan berarti memusuhi, enggak. Bukan permusuhan, itu justru kesempurnaan. Subhanallah. Jangan-jangan ada jiwa yang nggak mau di surga gitu loh. Nah, jangan-jangan dia nggak mau aku nang surga terlalu enak. Saya maunya yang siksaan. Itu definisi masokis gitu. Surgaku itu ya neraka itu. Wah, kan jiwa bisa begitu arahnya. Ya, jiwanya menyukai penderitaan. Itu kan dalam psikologi disebut masokis ya. Yang menikmati penderitaan. Kan itu ya banyak terlihat di keluarga sudah punya pasangan terus berantem. KDRT kurang duit ribut terus. Ciri-ciri itu nggak mau ke surga ini. Jadi rumah bukan hanya tempat untuk membangun spirit, tetapi juga sebagai ring tinju.
ADRT produktivitas. Pokoknya pagi ini ya. Itu yakin ya. Jadi ini tahapan apa ya? Di tingkat 200 itu adalah keberanian menatap kehidupan itu, bahwa ternyata kita ini hidup dunia yang satu dialami oleh tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Itulah interferensi. Interferensi itu kan terjadi dalam satu kolam. Ya kan? Interferensi itu sekolam kan. Yang satu ngelempar dari sisi sebelah, yang satu sisi sebelah, ketemu, tabrakan. Jadi kenapa ada interferensi? Karena dunia yang sama, kehidupan yang sama, dialami oleh tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Disitulah terjadi interferensi itu. Ya ini tabrakan. Interferensi itu kalau yang kuat akan saling ketemu, yang kuat saling menguatkan. Kalau yang kuat ketemu yang lemah, menolkan tuh, mengurangi. Seperti itu interferensi. Itu poinnya ya. Itu poinnya. Ya, 200 begitu. Pada akhirnya kan begini. Saya akan kehidupan ini saya izinkan terdampak oleh tingkat kesadaran lemah, atau saya memberi dampak pada kehidupan itu yang kuat. Karena dirinya kan sudah transenden. Kalau diri sudah transenden itu ya yang dipikirkan itu dampak. Kehidupan itu. Jangan lagi mikirin dirinya, karena dirinya sudah transenden. Kalau dirinya masih materi itu ya mikirin dirinya, boro-boro mikirin dunia. Aku aja loh. Utang di kopi, ikut mendino yang nambah catatan. Itu deh. Ganti buku baru. Iya, sampai warungnya tutup. Jadi dunia dan kehidupan itu sama. Dialami tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Jadi kehidupan itu satu. Kayak beginilah gambarnya itu ya. Jadi tingkat kesadaran yang berbeda-beda mengalami dunia yang satu ini. Persoalannya kan adalah 85% dunia ini dialami oleh tingkat kesadaran di bawah 200. Paling banyak memberi pengaruh itu kepada dunia. Persen populasi itu kemudian memberi sumbangan pada rusak dunia. Kenapa? Paling banyak 85%. Kemudian itu di-counterbalancing oleh yang 500. LOC 500 itu di dunia ini cuma 4%. 0,4% ya. 0,4%. Di 0,4%. Itu meng-counterbalancing yang. Jadi kan sisanya 85% kan di bawah 200, sisanya kan 15%. Ya, 15% itu dibagi-bagi, yang 200 berapa, yang 250 berapa, yang 310 berapa, yang 400, yang 500 kebagian 0,4.
Ya mundur Bang. Apa lah tengok. Kemarin salah saya. Bilangnya 4% kebanyakan. 0,4%. Jadi 7 miliar dari 0,4. 0,04 kan? 0,4 di bunyinya. 0,4. Saya buka lagi bukunya 0,4. 0,4. Jadi yang perlu kita mau kalau kehidupan ini mau jadi taman surga, yang 85% ini di transformasinya dibuang, dikena ham, malah perang ini. Milikmu dewe lah, buang ya. Betapa surga tambah. Ya, jadi yang 85% ini dibikinkan sekolah kesadaran, dibikinkan acara CV pagi ini kan, seperti itu. (0,4) yaitu penting. Jadi yang 85% ini yang nggak cukup hanya dibikinin pabrik obat diabetes. Dia harus dibikinin juga sekolah kesadaran. Kalau enggak nanti lama-lama tuh pabriknya dibakar. Frustrasi. Nggak sembuh-sembuh. Jadi pabrik obat diabetes itu nggak mau menyembuhkan orang yang sudah diabetes, tapi menyembuhkan pengangguran malah. Sehingga nggak diabetes. Kalau sudah kerja kan nggak banyak pikiran. Ya seperti itu. Jadi kalau katakan misalnya yang 85% ini, yang 500, wah itu dunia kayak taman surga itu. Berapa Bang? Kalau misalnya 85% ini adalah yang 500. Nggak ada rumah sakit lagi pasti. Tapi kan untuk menggeser 0,4 ke 1% aja ini udah berapa puluh tahun belum terjadi ya. Soalnya apa? Soalnya yang sudah mencapai 500 itu menuju mati. Sementara yang menuju lahir itu kan banyak. Yang mencapai 0,4 ini kan ini orang-orang tua ini. Ini kan udah mau mati. Ya kan? Gantinya sulit. Sementara yang lahir, jadi yang 85 ini dia bertambah setiap hari, sementara yang 500 berkurang tiap. Jadi solusinya itu ya jomblo dulu, jangan nambah lagi. Berarti di persyaratan yang ketat untuk nikah. Ya, jadi cari mantu itu yang 500. Waduh, gak kawin-kawin ini 0,04 ya. Jadi cari menanti itu kalau belum 500 enggak peduli. Jangan, ini kita mau bikin bayang-bayang surga di bumi ya. Yang mau cari mantu bisa japri ya, nanti bisa diukurkan. Proyek bayu ini. Terus kalau ada yang ngajak debat gitu, jangan mau karena itu nambah-nambah yang 85%. Ngajakin debat, ngajakin ribut, terus kalau saya ikut-ikut. Nanti nambah 86% malah ini. Kita nggak usah nambah-nambah yang 85% ini. Jadi kalau istri ngajakin ribut, udah pergi aja udah. Atau minum obat tidur. Alasannya kenapa? Ini biar nggak nambah lagi angka.
Nama persentase. Nggak mau nambah persentase gitu ya. Tapi dari cuekin biasanya perempuan tuh tambah merasa diajukan. Tapi tidak terasa ada mungkin ya. Nah ini malah maka yang ada 500 kudu bojo papat. Itu malah menambah keributan, persentase keributan sama yang lama. 500 sih bojone sih under 200 ya Bu. Wah. 500 itu kalau kamu hanya 500 sendiri. Isianida sama bojone. Maksudnya itu papa itu 150 dari 100. Tadi gitu ya. Jadi ini seperti itu. Jadi ya itu maksudnya interferensi kesadaran kolektif gitu ya. Interferensi kesadaran kolektif itu ada teman saya. Saya itu kok kalau wirid setengah jam pinginnya udah mau berhenti. Kemana? Mau jalan-jalan lah itu. Udah nggak nikmat lagi di dalam ruang-ruang spiritual. Oh. Kalau ke mall, Wow. dari pagi sampai sore cari diskon. Wah. Ya sektor jiwanya udah berubah. Keheningan itu sama dengan neraka. Yang neraka sama dengan surga. Arahnya terbalik, vektornya terbalik. Ya ini ya, rumus ekonominya, proses evolusi lambat, hasil produksi meningkat. Ini Bang Jaldi ini luar biasa, ini melahirkan teori sosial baru ya. Proses evolusi lambat, proses produksi meningkat. Gitu ya. Ya itu yang bikin nambah persentase 18% makin meningkat. Berarti peraturannya baru banget. 500 kali banget. Ya. Sebelum 500 nggak boleh nikah dulu. Lah nggak kuat, nggak boleh punya anak. Itu dulu ya King ya. Jadi itu 200 itu kita berani menerima ya. Jadi kita punya pilihan akan membiarkan kehidupan ini runtuh karena dampak negatif dari yang 85% ini, atau kita bagaimana? Mendidik yang 85% ini biar kemudian itu kehidupan itu menjadi tampung surga. Jadi yang paling berat itu berdakwah, mendidik. Mendidik. Saking stresnya berdakwah yang nggak mau tuh dimaki-maki. Neraka kamu. Nah, nambah lagi kan yang 85%. Malah nambah. Awalnya 1, sekarang jadi 2. Sama yang tukang dakwanya. Malah nambah bobot kesadaran kolektif. Kebanyakan kan begitu itu. Awalnya ingin mengubah dunia. Setelahnya malah menambah persentase. Sama aja dengan mahasiswa kan. Awalnya itu waktu kuliah, hapuskan korupsi. Giliran jadi anggota, nambah jadi koruptor. Kok salah gini ya? Sama aja dengan yang udah nikah. Sebelum nikah itu jomblo itu apa? Setelah menikah ingin jomblo. Iya, kan begitu karena jiwanya nggak siap gitu. Iya. Yang ngajaknya juga masih 85%, malah nambah-nambahin. Jadi memang di konsistensi itu kita mengubah dunia bukan dengan apa yang kita katakan, bukan dengan status kita, tapi mengubah dunia itu dengan diri kita sendiri, menjadi. Jadi kita mesti menjadi ini apa yang kita inginkan terjadi pada orang lain.
Itu yang repot itu. Dalam konsisten itu ya tantangannya begitu. Nggak boleh jarkoni. Jadi dunia itu tidak berubah karena status kita. Dunia itu tidak berubah karena materi kita, harta kita. Tapi dunia berubah karena memang jiwa kita bertumbuh. Ya, itu penting. Jadi di dalam dalam ilmu kesadaran itu pokoknya satu dunia dialami tingkat kesadaran berbeda-beda. Jadi fokus saja pada pengalaman kesadaran masing-masing. Semoga yang lain itu terinspirasi. Ya, terinspirasi akhirnya kan LOC. Tanya-tanya dulu, ikut CV dulu. Nanti beli buku LOC, nanti beli buku Power Force. Gitu aja. Kalau saya takut-takutin diskon terbatas, nggak ada diskon kita di PC itu. Karena itu tidak nggak ada diskon, nggak berubah-ubah gitu, nggak usah. Kalau dia mau ya segitu itu, nggak usah pakai 10 pembeli pertama ya, malah nambah bobot stres malah, malah nambah bobot stres, malah nambah persentase 85%. Ya ini jomblo 500 ini lagi PLN, pasaran lagi naik. Tapi bahaya juga Bang, kok naik terus itu saya menggapai tambah susah ya. Itu persembahan harus banyak. Seru kayak gini. Ya udah ya, ada jam 9 ini. Nanti besok dilanjut lagi. Maksudnya besoknya itu Senin ya. Oke, siap. Banyakin tertawa, King. Oke, selamat. Pokoknya kalau nonton jangan dulu ceramah-ceramah mau kiamat besok itu bikin stres. Hindari ya. Terus ngajinya Al-Hikam gitu. Jangan beli buku Dajjal sebentar lagi datang. Atau sebentar lagi kiamat. Itu malah stres. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih King, terima kasih teman-teman. Selamat memilih ya. Mau ke surga atau ke neraka itu hanya sebuah pilihan. Kita bertemu Senin depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.